Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang, dan pemirsa, saat ini kami akan memasuki segmen Dialog Nusantara Petang. Ya, pemirsa, kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta terus bergulir. Kini KSP Indosuria yang berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sedang berupaya mengajukan perdamaian melalui restrukturisasi utangnya yang diperkirakan mencapai 10 triliun rupiah dan bahkan lebih. Profesor Otto Hasibuan, kuasa hukum dari kreditur Aliansi Korban KSP Indosuria, mengaku heran dan tidak masuk akal dengan status PKPU mengingat kewajiban utangnya yang sangat besar. Lalu bagaimana nasib uang atau dana para nasabah, dan apa kata para nasabah atau korban dari kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosuria ini? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan salah satu korban gagal bayar Indosuria, Bapak Iman Santoso. Selamat sore Pak Iman. Selamat sore, Bu. Ya, Pak Iman, ini Anda yang merupakan salah satu nasabah dari KSP Indosuria. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit, Bapak ini saat ini pekerjaannya apa ya? Saya pekerjaannya sebagai guru freelance. Guru freelance, oke, baik. Ya, Pak Iman ini pada waktu ini Pak Iman menginvestasikan dananya ke KSP Indosuria, ya, betul? Betul. Ini sejak tahun berapa, Pak? Saya menginvestasikan dananya dari tahun 2016. 2016, oke, boleh diceritakan sedikit mungkin bagaimana perjalanan dari dana yang Pak Iman investasikan di KSP Indosuria ini dari tahun 2016 sampai saat ini? Ya, awalnya dana saya di satu bank swasta di Jakarta, Bu. Karena ditangani oleh seorang marketing. Nah, marketing yang saya investasikan di bank swasta tersebut pindah kerjanya keluar gabung dengan Indosuria. Akhirnya uang saya yang di bank swasta tadi disuruh dipindahkan karena ada selisih bunga sekitar 2%. Dari yang kalau yang di bank itu Pak Iman ini berapa bunga imbal hasil keuntungan bunganya ini berapa persen, dan yang dijanjikan berapa persen? Yang pada saat 2016 itu, pada saat saya tarik semua dana yang di bank swasta itu saya dikasih suku bunga 7%. Nah, ketika dipindahkan ke Indosuria itu saya dikasih bunga 9%. Oh, cukup besar ya berarti ya? Ya, jadi selama 1 tahun. Jadi ada selisih 2% gitu per tahun. Jadi cukup lumayan lah. Nah, ini kenapa kok Pak Iman mau aja gitu berpindah ke situ? Nah, ini awalnya kan tadi saya bilang tadi, saya investasikan di bank swasta ditanganin oleh salah satu marketing di bank swasta tersebut. Akhirnya dia keluar. Nah, oleh marketing saya dihubungkan ke marketing Indosuria. Oleh marketing yang bank swasta tadi, yang sama-sama dia keluar dari bank swasta tersebut, akhirnya saya direferensikan ke marketing Indosuria. Akhirnya saya disuruh ketemuan lah di kantor Indosuria di Kelapa Gading. Nah, setelah ketemuan tersebut saya dikasih brosur. Brosurnya cukup menjanjikan, Bu, karena kalau saya perhatikan itu grup Indosuria itu sudah berjalan 30 tahun. Dengan saya lihat gedungnya juga ada Wisma Indosuria, ada Plaza Indosuria. Jadi saya sebagai calon nasabah cukup meyakinkan, dan marketing juga memberikan satu penjelasan bahwa dana tersebut dijamin oleh OJK pada saat itu. Ternyata informasi tersebut setelah ada informasi gagal bayar, tapi ternyata informasi itu tidak benar. OJK menolak bahwa KSP Indosuria tidak dijamin oleh OJK. Makanya saya agak kaget pada saat itu. Jadi sebenarnya awalnya ini karena iming-iming pertama mungkin imbal hasil keuntungan bunga yang cukup besar, kemudian juga dari nama Indosurianya yang sudah cukup lama juga begitu ya, dari nama besarnya, sehingga Pak Iman ini percaya begitu ya? Betul Bu, betul. Nah, kemudian awal-awalnya ini semuanya berjalan dengan lancar saja? Ya, selama 2016 sampai Desember 2019 itu aman, Bu. Jadi bunga berjalan lancar. Nah, ketika pada saat itu saya di bulan Januari 2020 memasukkan uang sebesar 300 juta. Tapi saya dapat berita
10 Februari, pertengahan Februari saya dikasih tahu oleh marketing bahwa terjadi gagal bayar. Saya cukup kaget karena ada satu bilet deposito yang harusnya di bulan Februari itu masuk, tapi ternyata tidak masuk suku bunganya ke bank. Jadi total dana yang Pak Iman investasikan ada berapa jumlahnya? Total dana beserta bunga sampai April 2020 itu 2.309 juta rupiah. 2.390 juta rupiah, cukup besar juga ya. Nah ini kemudian, ini kemudian tidak mendapatkan lagi dananya mulai kapan bunganya? Berdasarkan hasil sidang PKPU sementara bahwa dari hakim pengawas menetapkan bahwa bunga dibayar sampai 29 April, tapi kenyataannya pada saat verifikasi ternyata bunga itu tidak dibayar, Bu, semenjak Februari. Jadi semenjak Februari sudah tidak lagi mendapatkan tidak dibayar. Imbal hasil bunga ya. Ya, tidak dibayar. Ini keputusannya nanti belum jelas nih dari hakim pengawasnya. Karena ini masalah ini kan sudah masuk di PKPU Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Bu, dengan nomor 66. Ini apakah Mas Iman waktu itu sempat menanyakan kepada pihak Indosuria? Kita menanyakan, katanya ini terjadi satu ras, katanya dia bilang. Terus nanti dana saya bagaimana? Nanti dananya akan ditukar dengan aset, katanya asetnya berupa tanah. Tapi setelah saya dapat informasi dari grup, ternyata harganya di markup. Jadi tidak sesuai lah dengan harga tanah saat ini. Jadi saya tidak sependapat kalau misalnya ditukar dengan aset tanah. Ini tapi awalnya Pak Iman tahu tidak sebenarnya bentuk dari Indosuria ini adalah koperasi bukan bank? Ya, betul. Jadi awalnya ini saya kan diarahkan ke finance ya, Bu ya. Saya pikir itu finance ya, tapi setelah begitu uang saya udah masuk di transfer, ternyata dia dimasukkan ke KSP. Nah, saya juga cukup kaget ya, Bu ya. Tapi karena ini adalah mantan dari marketing bank swasta yang saya ikutin 10 tahun yang lalu, makanya saya percaya dong. Ini yang bawa mantan marketing dari bank swasta yang bergabung dengan grup Indosuria. Tetapi ini sebenarnya sudah berjalan hampir 4 tahun ini atau sudah 4 tahun aman. Aman-aman saja ya. Hampir 4 tahun suku bunga dibayar, Bu. Hampir 4 tahun sampai 2019 Desember itu masih dibayar. Ada Januari juga masih dibayar. Januari masih dibayar suku bunganya. Tapi ketika Februari ada suku bunga yang lain, itu ternyata tidak masuk suku bunganya. Nah ini kemudian apa yang reaksi dari pihak Indosuria sendiri seperti apa? Setelah adanya beberapa nasabah yang kemudian menuntut haknya seperti itu. Ya, dia menaruhkan satu skema, Bu. Ada skema cicilan 3 sampai 10 tahun tanpa bunga. 3 sampai 10 tahun. Jadi dana saya itu kalau diinikan itu saya dicicil 6 tahun tanpa bunga. Bayangkan saja 6 tahun tanpa bunga, Bu, dengan uang sejumlah itu. Itu saya sangat dirugikan sebetulnya dengan masalah ini. Jadi nasabah-nasabah ini dijanjikan skema dengan berbeda-beda ya rentang waktunya begitu ya? Iya, tergantung aumnya, Bu, tergantung jumlah uang yang didepositokan di situ berapa gitu. Itu ada ininya, ada rentang-rentangnya. Tapi ini masih belum ada satu keputusan karena kan sidang perdamaiannya kan belum ada waktunya gitu ya, Bu ya. Nanti mungkin sekitar votingnya tanggal 3 Juli, Bu, nanti. Tanggal 3 Juli akan terjadi voting ya. 3 Juli ya 2020 ya. Ya, voting untuk apa ini, Pak Iman? Voting untuk itu, Bu, untuk voting untuk putusan apakah damai, apakah PKPU tetap, apa pilot. Oke, baik. Ya. Nanti saya akan menanyakan kalau dari Pak Iman sendiri apa yang dipilih, tetapi saya harus jeda dulu, Pak Iman. Nanti dijawab nanti lagi. Baiklah, pemirsa, Nusantara Petang masih akan kembali dengan dialog Nusantara Petang usai jeda berikut ini.